Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Insyarah, NIM 1814101777 dari kelas SI 51, akan menjelaskan hasil UAS saya mata kuliah IT Security yang berjudul Evaluasi Keamanan Informasi Menggunakan Indeks Keamanan Informasi pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Negara Jawa Timur. Selamat menyaksikan. Seperti yang kita ketahui, kehadiran KMK nomor 479 per KMK.01 tahun 2010 tentang kebijakan dan standar sistem manajemen keamanan informasi atau SMKI di lingkungan Kementerian Keuangan merupakan wujud pelaksanaan rencana strategis Kementerian Keuangan tahun 2010 sampai 2014 nomor 40 per KMK.01 tahun 2010 terkait keamanan teknologi informasi atau ITSM. Hal yang paling penting di dalam pelaksanaan sistem manajemen keamanan informasi atau SMKI adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SMKI yang diistilahkan monitor and review. Dalam siklus PDCA adalah singkatan dari Plan, Do, Check, dan Act, yaitu siklus peningkatan proses atau proses improvement yang berkesinambungan atau secara terus-menerus seperti lingkaran yang tidak ada akhirnya. Evaluasi ini mempresentasikan proses cek. Dalam perkembangannya, evaluasi pengelolaan keamanan informasi bagi penyelenggara pelayanan didasarkan pada panduan penerapan tata kelola keamanan informasi bagi penyelenggara pelayanan publik dengan alat evaluasi berupa penggunaan Indeks Keamanan Informasi atau Indeks KAMI. Tujuan utamanya adalah membandingkan seberapa jauh persyaratan klausul-klausul ISO 27001 terkait keamanan informasi telah dipenuhi baik pada aspek kerangka kerja atau kebijakan dan prosedur maupun aspek penerapannya. Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan penilaian mengenai pengelolaan keamanan TI pada Kanwil DJ PBN Jawa Timur, mengetahui tingkat kematangan pengelolaan keamanan TI dan mendapatkan rekomendasi berdasarkan hasil analisis pengelolaan keamanan informasi pada Kanwil DJP BN Jawa Timur. Selanjutnya kita masuk pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Pada bagian ini ada dua uraian yang akan disampaikan berkaitan dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Timur sebagai objek penelitian kita dan Indeks Keamanan Informasi atau Indeks KAMI sebagai alat evaluasi pelaksanaan keamanan informasi. Yang pertama kita akan membahas Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Negara Jawa Timur. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau Kanwil Ditjen Perbendaharaan adalah unit eselon 2 secara vertikal di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam struktur organisasi pada Kementerian Keuangan. Hal ini terkait dengan pelaksanaan reformasi organisasi dan manajemen keuangan negara dan sebagai upaya menyelaraskan perangkat organisasi melalui penegasan fungsi Kementerian Keuangan atas amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Tugas Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur ini adalah melaksanakan koordinasi, pembinaan, penyuluhan, bimbingan teknis, penelaahan, monitoring, evaluasi, penyusunan laporan, verifikasi, dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan dalam wilayah kerja Provinsi Jawa Timur berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, yang kedua kita akan membahas tentang Indeks Keamanan Informasi atau biasa disebut dengan Indeks KAMI. Indeks KAMI ini adalah alat evaluasi untuk menganalisis tingkat kesiapan pengamanan informasi di instansi pemerintah. Alat evaluasi ini tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada, tetapi sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan atau kelengkapan dan kematangan kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan instansi.
Bentuk evaluasi yang diterapkan dalam indeks kami ini dirancang untuk digunakan oleh instansi pemerintah dari berbagai tingkatan, ukuran, maupun tingkat kepentingan penggunaan teknologi informasi dalam mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi yang ada. Penggunaan dan publikasi hasil evaluasi indeks kami merupakan bentuk tanggung jawab penggunaan dana publik sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran mengenai kebutuhan keamanan informasi di instansi pemerintah. Evaluasi ini dianjurkan untuk dilakukan oleh pejabat yang secara langsung bertanggung jawab dan berwenang untuk mengelola keamanan informasi di seluruh cakupan instansinya. Untuk implementasinya sendiri, bagi penyelenggara pelayanan publik, indeks kami ini meliputi 5 area. Yang pertama, kebijakan dan manajemen organisasi. Ini terkait dengan program kerja yang berkesinambungan, alokasi anggaran, evaluasi program, dan strategi peningkatan kinerja, serta tata kelola keamanan informasi. Yang kedua, ada manajemen risiko yang terkait dengan kerangka kerja pengelolaan risiko dengan definisi yang eksplisit terkait ambang batas diterimanya risiko, program pengelolaan risiko, dan langkah mitigasi atau langkah pencegahan. Yang ketiga, yaitu kerangka kerja yang terkait dengan sejumlah kebijakan dan prosedur kerja operasional, termasuk strategi penerapan, pengukuran efektivitas, dan langkah perbaikan. Yang keempat yaitu manajemen aset informasi, yang terkait dengan keberadaan informasi, termasuk keseluruhan proses yang bersifat teknis maupun dalam siklus penggunaan tersebut. Yang kelima yaitu teknologi dan keamanan informasi, yang terkait dengan area mensyaratkan adanya strategi teknologi yang terkait dengan tingkatan risiko. Nah, selanjutnya kita pada bagian ini akan membahas mengenai hasil perbandingan penilaian aspek kepatuhan, hasil kondisi peran teknologi informasi, dan hasil status kesiapan keamanan informasi pada Kanwil DJPBN Jawa Timur. Yang pertama kita akan membahas tentang penilaian aspek kepatuhan. Penilaian aspek kepatuhan dilakukan rinci dengan menganalisis isian item pertanyaan pada indeks kami. Item temuan berdasarkan kondisi existing. Nah, pada metodologi pengerjaan penelitian ini terdiri atas tahapan-tahapan yang seperti kita lihat di atas. Yang pertama ada masukannya berupa proses bisnis, infrastruktur, dan dokumen yang berproses pemahaman kondisi existing pengelolaan informasi, yang mana hasilnya yaitu dokumen pendukung pelaksanaan indeks kami. Yang kedua ada masukannya berupa dokumen pendukung pelaksanaan indeks kami, prosesnya dengan studi literatur dan studi lapangan, yang mana hasilnya data yang relevan dan informasi dan dokumen. Yang ketiga masukan berupa indeks kami dari Kominfo, yang mana prosesnya uji kesiapan menggunakan indeks kami, hasilnya skor nilai kesiapan pengamanan informasi. Yang keempat yaitu skor nilai kesiapan pengamanan informasi, prosesnya penilaian aspek kepatuhan, dan hasilnya nilai pengamanan informasi sesuai kondisi existing. Yang kelima yaitu masukan yang berupa pengamanan informasi kondisi existing, prosesnya analisis dan pembahasan, hasilnya kondisi kematangan pengamanan informasi. Bukti kesesuaiannya serta catatan. Penghitungan komparasi sederhana antara self-assessment atau penilaian secara personal oleh institusi dan objective assessment atau penilaian yang dilaksanakan berdasarkan bukti dan temuan dapat dilihat pada tabel 1. Tabel 1 ini menjelaskan perbandingan aspek kepatuhan di mana area yang berupa peran TIK nilai self-assessment-nya yaitu 40, sedangkan nilai objective assessment-nya yaitu 36. Sedangkan nilai 5 area, nilai self-assessment-nya 423, sedangkan nilai objective assessment-nya 337. Tabel 2 ini menjelaskan tentang persentase perbandingan kepatuhan, di mana nilai self-assessment tadi 423
dikali 100% lalu dibagi 588, yang mana hasilnya 72%. Sedangkan objektif assessment-nya 337 dikali 100% dibagi 588, hasilnya 57,31%. Perhitungan ini didapat dengan membandingkan antara nilai sekarang dengan nilai maksimal status kesiapan dengan peran TIK tinggi, yaitu 588. Nilai perbandingan kondisi self-assessment cenderung lebih tinggi karena belum dilakukan penilaian aspek kepatuhan terhadap semua bukti pendukung evaluasi keamanan informasi. Sedangkan untuk kondisi setelahnya sudah dilakukan penilaian aspek kepatuhan untuk mengetahui apakah isian responden sesuai dengan ketersediaan bukti atau tidak. Hasil perbandingan tersebut menjelaskan mengenai kondisi ketersediaan perangkat keamanan informasi baik secara SDM, dokumentasi, hingga tindakan teknikal yang sudah dilakukan. Namun, perlu diperbaiki dalam hal kelengkapan serta ketersediaan. Selanjutnya kita akan membahas hasil kondisi peran TIK. Dari hasil penelitian, terlihat nilai alokasi anggaran tahunan terkait dengan TIK di bawah 1 miliar. Dan pengguna yang dalam hal ini dimaksudkan adalah karyawan Kanwil DJPBN juga menunjukkan angka yang rendah berkisar pada 115 pegawai. Namun di sisi peran dan fungsinya menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan kantor wilayah DJPBN Jawa Timur akan kebutuhan TIK bernilai tinggi, yang secara ringkas dapat dilihat di bawah ini. Pada tabel 3, kondisi peran TIK dengan status ketergantungan terendah 0, status ketergantungan tertinggi 12, klasifikasinya rendah. Status ketergantungan terendahnya 13, status ketergantungan 24 dengan klasifikasi sedang. Status ketergantungan terendah 25, status ketergantungan 36 dengan klasifikasi tinggi, dan status ketergantungan terendah 37, status ketergantungan tertinggi 48 dengan klasifikasi kritis. Jika secara menyeluruh dilihat dari status ketergantungan yang bersifat tinggi, maka dampak kerugian terkait keamanan informasi dapat menghambat proses perbendaharaan dan penganggaran baik secara data atau informasi. Pada tahap terakhir kita akan membahas hasil status kesiapan keamanan informasi. Pada bagian ini akan dibahas mengenai hasil skor akhir secara keseluruhan 5 area keamanan informasi yang dikelola oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Timur. Berikut ini hasil tingkat kematangan untuk seluruh area berdasarkan tingkat validitas skor pada objektif assessment dalam penelitian ini. Dari tabel keempat ini menunjukkan status kematangan 5 area di mana tingkat kematangan 1, tata kelola, pengelolaan risiko, kerangka kerja, pengelolaan aset dan teknologi, validitasnya yes dan statusnya 1. Tingkat kematangan 2, tata kelola, pengelolaan risiko, kerangka kerja, pengelolaan aset dan teknologinya, validitasnya yes dan statusnya 2. Tingkat kematangan 3, tata kelola, pengelolaan risiko, kerangka kerja, pengelolaan aset dan teknologi, validitasnya no. Sedangkan statusnya juga no. Pada tingkat kematangan 4, tata kelola, pengelolaan risiko, kerangka kerja, pengelolaan aset, dan teknologi menunjukkan validitas no dan juga statusnya no, yang mana hasil status akhirnya yaitu 2. Dari hasil penelitian berdasarkan objektif assessment di atas dapat kita lihat bahwa perolehan nilai tingkat kematangan merata pada perolehan skor keseluruhan yang terdapat di semua area pengamanan informasi, yaitu pada level 2. Level 2 dalam indeks kami mempresentasikan kondisi terkini mencakup 5 area pengelolaan keamanan informasi pada kantor wilayah DJPBN Jawa Timur. Di antaranya, yang pertama, pengamanan sudah diterapkan walaupun sebagian besar masih di area teknis dan belum adanya keterkaitan langkah pengamanan untuk mendapatkan strategi yang efektif. Yang kedua yaitu proses pengamanan berjalan tanpa dokumentasi atau rekaman resmi.
Beberapa tindakan pengamanan telah memiliki kebijakan setingkat PMK ataupun KMK, namun belum dikasket ke dalam prosedur atau panduan yang implementatif pada pelaksanaan pengamanan informasi di tingkat operasional atau pelaksana. Yang ketiga, bentuk pengamanan secara keseluruhan belum dapat dibuktikan efektivitasnya. Hal ini terlihat dari belum adanya laporan dari seluruh langkah pengamanan yang dilakukan. Yang keempat, yaitu kelemahan dalam manajemen pengamanan masih banyak ditemukan dan tidak dapat diselesaikan dengan tuntas oleh pelaksana maupun pimpinan sehingga menyebabkan dampak yang sangat signifikan. Yang kelima, yaitu manajemen pengamanan belum mendapatkan prioritas dan tidak berjalan secara konsisten. Hal ini terlihat dari serangkaian kegiatan pengamanan yang pelaksanaannya belum menjadi bagian dari SFO dan ketiadaan dokumentasi yang runtut dari proses identifikasi, analisis, implementasi, evaluasi, dan pelaporan. Yang keenam, yaitu pihak yang terlibat kemungkinan besar masih belum memahami tanggung jawab mereka. Hasil keseluruhan terhadap 5 area indeks kami ditampilkan pada diagram jaring laba-laba skor indeks kami di bawah ini. Warna merah responden menjelaskan mengenai persebaran jawaban dari 5 area. Yang pertama, A. Level kepatuhan, paling signifikan. Didapat pengelolaan aset karena telah melampaui atau memenuhi bagian kerangka kerja dasar atau tingkat kematangan 2 menuju tingkat keamanan 2+. Selisih valid 3 poin. Sedangkan area lainnya yakni tata kelola, pengelolaan risiko, kerangka kerja, dan teknologi dinyatakan butuh peningkatan karena jawaban responden terhadap kerangka kerja hanya pada tingkat kematangan 2. Yang ketiga, untuk menuju pada jaring kepatuhan ISO 27001 atau SNI yang lebih baik, maka Kanwil harus memperhatikan semua area baik aspek kerangka kerja dasar, konsistensi penerapan, dan tindakan peningkatan kinerja keamanan. Adapun langkah-langkah perbaikan pengelolaan keamanan informasi kantor wilayah DJPBN Jawa Timur diantaranya yang pertama melaksanakan dan menerapkan semua kebijakan dan prosedur keamanan informasi pada semua area pengamanan. Yang kedua, memonitoring segala aktivitas teknologi informasi, meliputi kinerja pegawai, kinerja hardware, kinerja software, dan pengimplementasian penerapan regulasi terkait pengelolaan keamanan informasi. Yang ketiga, mengevaluasi setiap penerapan kebijakan dan prosedur terkait keamanan informasi untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja terhadap segala aktivitas teknologi informasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesimpulan dari penelitian ini. Kesimpulan yang dapat diambil secara menyeluruh dalam pengerjaan penelitian ini, yang pertama, dari aspek penilaian peran teknologi informasi bagi Kanwil DJPBN menunjukkan angka relatif tinggi, yang menandakan peran vital TIK bagi pelaksanaan perbendaharaan skornya dari. Yang kedua, status kesiapan pengelolaan keamanan informasi yang meliputi kelengkapan perangkat keamanan pada 5 area dinilai masih perlu adanya perbaikan dengan skor 337 dari nilai maksimal 588. Yang ketiga, hasil penilaian berdasarkan aspek kepatuhan menunjukkan pengelolaan keamanan informasi pada kantor wilayah DJPBN Jawa Timur sudah dalam penerapan, namun dinilai masih perlu diperbaiki dalam hal kelengkapan perangkat pengamanannya. Dengan persentase 57,31% temuan sesuai dan 14,69% temuan yang tidak sesuai. Yang keempat, yaitu tingkat kematangan seluruh area berada pada level 2 dari level 5, yang artinya masih terdapat pemahaman keamanan informasi di Kanwil DJPBN Jawa Timur, namun masih tergolong aktif, bukan proaktif. Baiklah, sekian video dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.